Bos Pertamina buka-bukaan rasanya kerja bareng Ahok. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nikta Widiawati mengungkapkan rasanya bekerja dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok selaku Komisaris Utama Komod di perusahaan minyak dan gas milik negara. Dia mengatakan suka bercanda dengan Ahok. Misalnya saja ketika Pertamina masuk ke jajaran perusahaan terbesar di dunia berdasarkan Fortune 500. Contoh seperti Pertamina masuk ke Fortune 500. Itu kan 2018, sebelum Ahok menjadi Komod. Tapi ketika kemudian yang disandingkannya adalah Pak Ahok jadi lebih ya enggak apa-apa kan bagus kan, kata dia. Nama Ahok yang ikut disandingkan atas prestasi tersebut membuat publik mengetahui kabar baik itu. Nike pun berkelakar kepada Ahok kalau Pertamina tidak butuh yang namanya endorser ikon untuk mempromosikan capaian tersebut. Jadi saya suka bercanda sama beliau. Jadinya kita tidak perlu endorser bayarnya mahal-mahal nih, gitu. Dengan adanya beliau kan jadi langsung followersnya akan banyak gitu. Dan beliau juga ya sudah nggak apa-apa sekalian saya endorse ya. Ya sudah makasih Pak. Ya senang-senang saja, ujarnya. Dia pun mengaku senang saja bekerja dengan Ahok terlepas dari anggapan negatif terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Mengenai Pak Komod ini ya. Kalau saya cenderung selalu melihat dari sisi positif ya, karena setiap orang pasti seperti mata uang ya. Jadi ada sisi positif, sisi negatif, ada kiri dan kanan gitu. Jadi ya kita sebagai manusia pasti punya dua sisi itu. Jadi saya selalu melihat dari sisi positif, tambahnya. Dia juga buka-bukaan mengenai pemangkasan jumlah direksi. Penjelasannya di halaman selanjutnya, Nike menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah rencana yang tiba-tiba. Dia menjelaskan ada proses panjang yang sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu. Jadi sebetulnya ini bukan rencana yang tiba-tiba ya. Jadi kalau masih ingat di akhir tahun 2016. Kementerian BUMN sudah selesai menyusun yang namanya program restrukturisasi BUMN atau holdingisasi yang waktu itu disampaikan ke Komisi V DPR ya, kata dia. Kemudian, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan menindaklanjutinya dengan menyusun buku putih. Buku putih untuk holding migas itu di 2018 keluar. Dan di akhir 2018 subholding pertama dari holding migas itu lahir, yaitu subholding gas PGN ya. Kemudian dimasukkan ke dalam Pertamina Group dan Pertagas masuk di subholding gas. Jadi lahirlah subholding yang pertama, jelasnya. Lalu pada pekan lalu merupakan lanjutan dari rencana yang sudah disiapkan lama, yaitu melahirkan 5 subholding lainnya sejalan dengan pemangkasan jumlah direksi di Pertamina. Pada era saat ini dia menjelaskan energi fossil fuel akan berubah ke energi baru terbarukan. Hal itu, kata dia, sudah diprediksi. Lalu kebijakan yang direalisasikan pada pekan kemarin merupakan percepatan dari rencana sebelumnya. Hal itu dilakukan karena menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19. Dengan terjadinya COVID ini ternyata datangnya lebih cepat dari yang diperkirakan. Oleh karena itu kita pun harus berubah lebih cepat. Kalau kita kemudian menghadapi suatu perubahan, melakukan suatu perubahan dalam suatu badan yang besar, maka bergerak saja ini sudah sulit. Apalagi melakukan perubahan gitu, tambahnya. Lalu apa tujuannya? Selengkapnya di halaman selanjutnya. Dia menjelaskan tujuan di balik pemangkasan jumlah direksi. Pemangkasan direksi Pertamina dari 11 menyisakan 6 melahirkan subholding yang merupakan bagian dari holding migas.
bahwa lini-lini bisnis Pertamina ini yang sangat luas ini dari mulai hulu ke hilir, kita melihat semuanya ini sudah profitable, sudah dewasa. Nah, sudah saatnya ini di spin-off, diperkuat, diberikan keleluasaan, fleksibiliti, kemandirian untuk berkembang. Dibentuklah subholding, katanya, ibarat seorang anak yang sudah dewasa. Lini bisnis di Pertamina tersebut diberikan rumah sendiri untuk berkembang.